Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lara Mawati dari kelas A21. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Baca dan Tulis Al-Quran pada MI Islamiyah Karangpetir dengan kaidah qiraah dan tajwidnya. Apabila dalam membaca dan menulis Al-Quran salah harokatnya saja akan mengubah arti dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Maka sangatlah penting sekali belajar membaca dan menulis Al-Quran agar dalam membaca dan menulis Al-Quran tidak mengalami kesalahan. Membaca dan menulis Al-Quran dalam ajaran Islam dinilai sebagai ibadah. Orang yang membacanya dan menulisnya dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengkaji lebih mendalam sejauh mana peran guru dalam menumbuhkan minat baca Al-Quran bagi siswa MI Islamiyah Karangpetir dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, maka saya merasa terpanggil untuk mengadakan suatu penelitian yang akan dituangkan sebuah skripsi yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Minat Baca Tulis Al-Quran di MI Islamiyah Karangpetir Tambak. Latar belakang masalah. Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan pelajaran yang berisi tuntunan bagi siswa dalam menjalankan kehidupan agar memiliki pribadi yang soleh dan solehah. Adanya tuntutan inilah pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pendidikan agama Islam, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berakibat pada peningkatan mutu pendidikan. Adanya berbagai jenis hambatan dalam diri guru maupun siswa, proses belajar mengajar sering tidak efektif dan efisien. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk umat Islam atau untuk satu abad, melainkan untuk seluruh umat dan sepanjang masa. Karena itu, luasnya ajaran sama dengan luasnya umat Islam. Adapun tujuan dari belajar membaca Al-Quran adalah bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan fasih, baik, benar, sesuai. Kajian literatur. Secara materi, pendidikan pada SDMI bagi siswa muslim harus mencakup pendidikan Al-Quran dan hadis, karena status keduanya sebagai pedoman utama tersebut. Materi pendidikan ini selanjutnya diajarkan menggunakan media buku teks di dalam pendidikan formal Indonesia. Materi permulaan dasar dalam bentuk buku teks Al-Quran hadis secara khusus dipelajari di MI. Ini karena MI dikembangkan berdasarkan spesifikasi pendidikan agama Islam, di samping materi lainnya sama dengan materi di SD. Artinya, pembahasan materi dasar Al-Quran hadis pada pendidikan formal secara khusus dapat ditelusuri melalui kajian buku teks pelajaran pendidikan agama Islam pada materi Al-Quran hadis. Dalam konteks pengembangan buku teks pelajaran Al-Quran hadis, dapat diasumsikan bahwa buku teks pelajaran Al-Quran hadis dapat mengacu kepada tema dan isi buku PAI dan budi pekerti SDMI yang diterbitkan Kementerian Nasional Produk Kurikulum 2013. Namun demikian, karena Kementerian Agama dapat mengembangkan materi Al-Quran dan hadis sebagai salah satu materi PAI MI, sedangkan mata pelajaran PAI MI tersebut telah dikembangkan berdasarkan disiplin dan gabungan disiplin ilmu agama, maka materi Al-Quran hadis MI harus disajikan dalam bentuk tematik integratif, meskipun kecenderungan pada peraturan tersebut mengikuti model buku PAI dan budi pekerti yang sudah ada, yaitu tidak menggunakan pendekatan tematik integratif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah ini, saya dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut. Yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi para siswa kurang minat dalam belajar membaca Al-Quran. 2. Upaya apa saja yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan minat baca Al-Quran melalui pembelajaran berbasis multimedia berbasis audiovisual.
3. Apakah penggunaan multimedia berbasis audiovisual dapat meningkatkan minat baca Al-Quran bagi siswa di MI Islamiyah Haram Bersih? Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Tujuannya berdasarkan penelitian didasarkan pada suatu metode penelitian yang memiliki tujuan, yaitu 1. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi para siswa kurang minat dalam belajar membaca Al-Quran. 2. Mengetahui upaya yang sudah dilakukan guru dalam meningkatkan minat baca Al-Quran melalui pembelajaran multimedia berbasis audiovisual. Untuk mengetahui apakah penggunaan multimedia berbasis audiovisual dapat meningkatkan baca Al-Quran bagi siswa di MI Islamiyah Karangputih Tambat. Kegunaan dari penelitian itu diantaranya setidaknya ada keringanan bagi guru maupun murid dalam mencari solusi ketika mendapatkan masalah berkaitan dengan pembelajaran baca Al-Quran berbasis multimedia berbasis audiovisual. Antara lain, manfaat bagi guru yaitu dapat membantu guru dalam mempercepat proses penyampaian materi baca Al-Quran dengan menggunakan komputer. Menjadikan alternatif bagi guru, meningkatkan wawasan dan keterampilan mengajar dengan menggunakan alat elektronik pada zaman sekarang. Manfaat bagi siswa, semakin canggih elektronik yang masuk dalam dunia pendidikan, di samping para siswa telah memiliki dasar komputer, maka akan semakin menarik dan bertantang bagi siswa mempunyai minat yang belum akan berusaha menjadi bisa belajar Al-Quran dengan multimedia berbasis audiovisual. Siswa bisa merasakan hasil dari kegiatan tersebut dengan lebih materi baca Al-Quran melalui multimedia berbasis audiovisual ternyata lebih mudah dan mampu mempercepat siswa menguasai materi yang diajarkan. Sedangkan manfaat bagi sekolah itu kendala yang dilakukan akan memanfaatkan teknologi canggih termasuk dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekolah sesuai dengan visi dan misinya mampu mengaplikasikan keberhasilan manfaatan teknologi canggih yang berarti mutu yang pendidikannya akan semakin meningkat. Ruang lingkup pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini atau skripsi ini adalah sebagai berikut. Faktor apa saja yang mempengaruhi para siswa kurang minat dalam belajar Al-Quran pada siswa kelas 5 MI Islamiyah Karangputih Tambak. Untuk upaya guru dalam Islam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran pada siswa kelas 5. Untuk mengetahui multimedia berbasis visual meningkatkan baca Al-Quran bagi siswa di MI Islamiyah Karangputih Tambak. Penegasan istilah. Penulisan ini menegaskan menggunakan beberapa istilah yang memiliki peran penting bagi pembaca dalam memahami proposal ini. Istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Upaya guru adalah suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, Upaya guru adalah suatu aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar kepada anak didik sesuai dengan kemampuan keprofesional dimiliki sehingga mencapai sesuatu yang diinginkan atau hendak dicapai. Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek sebab ada perasaan senang. Di sini saya menggunakan istilah baca Al-Quran untuk menjelaskan istilah baca Al-Quran yang mana baca Al-Quran adalah menyuarakan serta memahami baik lisan maupun dalam hati bentuk huruf, bentuk tulis atau bacaan yang terbuat dari bahasa Arab berbentuk bahasa Arab. Karena saya beralasan bahwa Al-Quran adalah berbentuk bahasa Arab. Peserta didik adalah peserta didik yang atau disebut juga siswa merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Secara kewacanaan, pengembangan pengembangan materi ini tidak hanya memperhatikan sisi teks, tetapi juga sisi konteksnya yaitu subjek proses pembelajaran yang berkaitan dalam konteks wacana pengembangan buku teks Al-Quran hadis sesuai dengan kurikulum 2013 dan penentuan hal apa yang tetap dan hal apa yang sebagai wacana menemukan
keutuhannya yang dikembalikan pada wacana induknya Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sedangkan hakikat pengajaran membaca dan menulis pada pembelajaran Al-Quran di madrasah ibtidaiyah, membaca adalah proses menangkap atau memperoleh konsep-konsep yang dimaksud oleh pengarangnya, menginterpretasinya, mengevaluasi konsep-konsep pengarang, merefleksikan atau bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam konsep-konsep itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca tidak hanya mengoperasikan berbagai keterampilan untuk memahami kata, kalimat, tapi juga kemampuan menginterpretasi, evaluasi sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif. Bahwa diketahui saat ini membaca memiliki peran sangat penting karena barang siapa kurang mampu atau sama sekali tidak membaca akan ketinggalan informasi. Dalam pengertian lain, seseorang tidak dapat menggunakan waktunya untuk kegiatan membaca atau memahami apa yang dibaca, maka orang tersebut akan ketinggalan informasi dan ketinggalan yang dalam segala hal dalam kehidupan itu, karena sumber daya manusia perlu ditingkatkan mutunya melalui pembinaan minat dan kebiasaan membaca. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Terkait pengertian membaca Al-Quran tersebut secara lebih lengkap, salah satu ahli, Abdul Wahab Halam, mengemukakan pengertian Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammadin Abdullah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafaz bahasa Arab yang maknanya benar agar Al-Quran menjadi hujjah atau dalil bagi Rasul. Artinya, dengan ini maksud membaca Al-Quran adalah keinginan yang timbul dari dalam sendiri, aktivitas keinginan membaca Al-Quran. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca Al-Quran. Minat dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari peserta didik seperti hasrat, fungsi intelektual. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik seperti lingkungan dan pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang berkaitan dengan metode atau cara mengajar guru maupun sehubungan antara guru dengan peserta didik atau antara peserta didik yang ada di sekolah ikut mempengaruhi minat belajar. Faktor-faktor tersebut mendorong timbulnya persepsi peserta didik terhadap proses pembelajaran yang diterimanya, juga dapat berpengaruh terhadap minat belajar anak. Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bersumber dari dalam individu yang bersangkutan, yaitu misal bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan, mampu, kepribadian, dan berasal dari luar lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di sini faktor lingkungan justru mempunyai pengaruh lebih besar terhadap timbul dan berkembangnya minat seseorang. Berdasarkan kutipan di atas, faktor dari diri peserta didik dapat berpengaruh minat membaca Al-Quran seperti kondisi psikologis pembawaan peserta didik yang diperoleh dari keturunan. Adapun faktor eksternal yang dapat pengaruh minat membaca Al-Quran seperti lingkungan sosial, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan juga merupakan faktor yang bisa menentukan dalam minat membaca Al-Quran sebagai pendukung insting beragama yang telah melekat pada diri individu. Indikator minat membaca Al-Quran. Indikator adalah pemantauan yang dapat memberikan petunjuk dan keterangan. Kaitannya dengan minat siswa adalah pemantau yang memberikan petunjuk kualitas minat. Siswa memiliki minat terhadap objek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap objek tersebut. Seorang siswa yang belajar di sekolah minatnya akan diketahui oleh gurunya yang mengajarnya melalui indikator minat, di antaranya itu perhatian. Perhatian merupakan konsentrasi aktivitas seseorang terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagiannya mengesampingkan lainnya. Yang kedua yaitu dengan motivasi siswa. Motivasi merupakan keadaan internal organisasi yang mendorong untuk berbuat sesuatu.
Biasanya motivasi ini ada dua yang diberikan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik, motivasi intrinsik merupakan keadaan yang berasal dari diri siswa, dan yang ekstrinsik merupakan keadaan yang datang dari luar individu yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar seperti pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika siswa mempunyai kecenderungan tinggi untuk membaca Al-Quran, maka siswa tersebut akan termotivasi untuk membaca Al-Quran. Yaitu dengan yang lain, yang ketiga adalah perasaan senang. Seseorang yang memiliki perasaan senang atau suka dalam hal tertentu, ia akan cenderung mengetahui antara perasaan senang atau suka dalam hal tertentu. Minat antara perasaan dengan minat. Siswa yang berminat membaca Al-Quran, ia akan merasa senang ketika membacanya. Ia akan rajin membaca dan terus mempelajari ilmu sehubungan dengan membaca Al-Quran. Sedangkan yang B, yaitu B, upaya guru pendidikan agama Islam. Berdasarkan adapun pengertian guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pengertian guru dalam literatur pendidikan Islam adalah dengan beberapa sebutan: ustadz, mu'alim, mu'arrab, mursyid, mudaris, dan mu'addib, yaitu orang yang komitmen terhadap profesionalisme, terhadap sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu, proses, hasil kerja. Maka upaya guru diartikan sebagai usaha atau ikhtiar guru dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, evaluasi pada anak di lembaga pendidikan formal seperti pendidikan sekolah, madrasah, ibtidaiyah. Guru dalam perspektif pendidikan dipandang sebagai figur yang bertanggung jawab terhadap penyiapan bekal intelektual dan moral peserta didik, serta bertanggung jawab dalam membangun peradaban. Sebagai guru, PAI dituntut menanamkan akidah tauhid, mendorong peserta didik untuk beramal soleh, dan memiliki moral yang baik. Tugas tersebut sejalan dengan misi Nabi yang menuntun umat Islam memperoleh keselamatan dunia akhirat. Hal ini mewujudkan dalam bentuk diri siswa untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Upaya guru dalam PAI dalam pendidikan agama Islam dalam pengembangan minat membaca Al-Quran. Upayanya antara lain yaitu menjelaskan pentingnya membaca Al-Quran dan menulis, mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran. Yang ketiga, memberikan tugas menghafal dan menulis Al-Quran. Memberi motivasi untuk selalu belajar membaca dan menulis Al-Quran. Mengajar dengan menggunakan metode bervariasi. Memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang bagus atau baik nilainya. Upaya tersebut dilakukan guru secara terintegrasi dengan kegiatan seperti jam pelajaran di kelas, dengan cara sebelum pembelajaran dimulai, siswa diajak untuk tadarus Al-Quran terlebih dahulu, dan dapat pula dilakukan kegiatan ekstrakurikuler dari luar pembelajaran ekstrakurikuler rohis. Menurut Fuhaim Mustafa, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan minat baca Al-Quran adalah mendengarkan bacaan dengan baik dan memahaminya, mengulang ayat-ayat Al-Quran lebih dari satu kali, menerapkan metode pahala dan hukuman kepada anak, memperhatikan kemampuan dan kesiapan anak dalam membaca Al-Quran. 5. Mengajarkan kepada anak menjadikan bacaan yang penuh nilai ibadah juga bacaan yang penuh tadabbur terhadap perintah, larangan, ancaman, serta pahalanya. Metodologi penelitian, jenis dan sifat penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menghasilkan produser analisis yang tidak memiliki statistik atau cara kualifikasi lainnya. Dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suatu keadaan sosial. Berdasarkan sifat penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini akan mendeskripsikan secara sistematis fakta
mengenai upaya guru PAI dalam mengembangkan minat baca Al-Quran yang bersumber data-data yang terkumpul selama penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan. Lokasi dan waktunya ini di MI Islamiyah Karangpetir, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Yang menjadi objek adalah siswa upaya guru dalam pengembangan minat membaca Al-Quran pada siswa tersebut. Waktunya ini semester 2 selama 2 bulan, yaitu bulan Februari sampai Maret 2024, tahun ajaran 2023-2024. Populasi dan sampel penelitian populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas subjek, objek, kualitas, karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dilakukan dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Variabel penelitian. Variabel kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa dikualifikasikan terhadap bentuk. Nilai variabel kualitatif bukan berupa angka tetapi bentuk kategori mutually eksklusif. Dengan demikian, peneliti mengategorikan upaya guru dan meningkatkan upaya minat baca tulis Al-Quran di MI Islamiyah Karangpetir. Berdasarkan judul tersebut, variabel kualitatif penelitian adalah kecerdasan spiritual, satu unsur yang dapat dimasukkan ke dalam kategori pendidikan bagi peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa selain pendidik, peserta didik bukan kategori penelitian ini. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah metode wawancara atau interview. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pihak atau pewawancara. Interview yang mengajukan pertanyaan, dan wawancara interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode pengamatan dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Maka penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spredi dinamakan situasi sosial yang terdiri 3 komponen, yaitu place, actor, aktivis. Selain itu, observasi merupakan suatu kegiatan dilakukan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab sebuah masalah dalam penelitian, mengadakan penelitian serta pencatatan secara sistematis. Terkait dengan hal ini, penelitian turun langsung dengan lapangan untuk melihat langsung bagaimana pengaruh pembelajaran kontekstual pelajaran pendidikan agama dalam meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik di MI Islamiyah. Langkah-langkah yang dilakukan menggunakan observasi sebagai berikut: mengamati kecerdasan spiritual peserta didik di MI Islamiyah Karangpetir, melihat langsung bagaimana guru melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual di MI Islamiyah Karangpetir, mengamati secara langsung kegiatan belajar serta sarana prasarana yang kecerdasan spiritual peserta didik di MI Islamiyah Karangpetir. Teknis analisis data. Analis data, teknik analisis yang mencakup rangkaian kegiatan utama lain, antara lain reduksi data. Reduksi data merupakan suatu kegiatan yang merangkum memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak diperlukan. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika mengumpulkan informasi dan disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Penyajian data ini biasanya dilaksanakan setelah tahap reduksi data dan dilakukan dalam bentuk uraian deskripsi bahkan hubungan antara kategori dan sejenisnya. 3. Penarikan kesimpulan verifikasi. Setelah tahap analisis data, maka tahap yang dilakukan setelahnya ada penarikan kesimpulan. Analisis yang telah dilakukan pada tahap pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.
Kegiatan memeriksa dan menguji kebenaran data telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir dapat didapatkan sesuai dengan fokus penelitian. Demikian dari saya, hasil presentasi dari proposal penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.